Anies Baswedan. Ya. Sahabat PSI. Woi, begini. Apakah PSI akan dukung Pak Anies di Pilkada Jakarta? Ini artinya apa? Nggak ada kok masalah personal ya antara PSI dengan Pak Anies. Kaisang tuh gimana sih orangnya? Mas Kaisang juga bilang, ya Pak Anies bagus, kan elektabilitasnya bagus tuh. Kalau nggak Mas Kaisang, ya Kang Emil. Kalau Mas Kaisang mau maju di Jakarta, jangan maju sebagai DKI 2, maju sebagai DKI 1. Kita udah siapin nih. Pak Kaisang nih akan lebih possible ke Jakarta, ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah? Gua kasih bocoran ya. Kembali lagi di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede dan the one and only Dede Prayudi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you. Bang Dede Prayudi. Siap. Salah seorang politisi yang terkenal dari partai PSI. Siap. Terima kasih. PSI. Kalau kita sebut PSI ini reaksinya banyak sekali, Bang. Ada yang simpati, ada yang nggak suka. Pokoknya PSI itu either you love it or not. Nggak bisa in between. Nggak bisa in between. Pokoknya kalau menurut gua di lapangan tuh begitu. Antara lo suka banget, antara lo benci banget. Gitu. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Ya. Kaisang tuh gimana sih orangnya? Kapasitasnya beliau sebagai ketua partai itu bisa dibilang berhasil atau tidak? Oke. Ini kita dari kacamata lo kritik yang konstruktif ya. Oke. Apalagi Gua kan memberikan penilaian aja lah ya. penilaian pribadi deh boleh. Penilaian pribadi ya. Ya, jadi gua bercerita agak-agak kronologi sedikit deh. Ya. Jadi Semua politisi begitu dari tadi. Sebelum menjawab dia tarik dulu ke belakang nih. Iya, Kalau belum bagus jawabannya dimundurin lagi. Ya. Silakan, Oke. Jadi pertama kali Mas Kaisang memimpin rapat di DPP ya. Yang beliau lakukan itu adalah meminta kita untuk berbicara semua. Bahkan Mas Kaisangnya sendiri hadir di sana hanya untuk mendengarkan. That's it. Dan ini mengingatkan gua dengan cara Pak Jokowi pertama kali memimpin kabinet. Oke. Gitu. Jadi yang pertama kali dia lakukan adalah mendengarkan. Yang kita katakan ke Mas Kaisang adalah kita kalau mau menang harus begini. Ya. Sementara kondisinya seperti ini. Yang sedang kami lakukan supaya bisa ke titik yang supaya kita menang ini adalah begini-begini. Tantangannya adalah begini. Ya. Semuanya menceritakan tantangannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Mas Kaisang mendengarkan. Itu meeting pertama. Lalu meeting kedua Mas Kaisang sudah datang dengan strateginya. Oke. Dan kalau menurut gue ya, gaya kepemimpinan Mas Kaisang ini gaya kepemimpinan yang aspirasinya itu bergeraknya dari bawah ke atas. Gitu. Oke, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Artinya apa? Artinya beliau itu lebih suka ya satset gitu. Satset itu artinya apa? Yang elit-elit ini berbicara soal yang di bawah aja deh. Gitu. Masalahnya apa di bawah? Masalahnya A, solusinya apa? A gitu ya. Langsung diselesaikan. Gayanya seperti itu. Yang lagi-lagi mengingatkan gue sama babenya. Babenya juga kayak begitu ya. Nah, kalaupun ada satu nih misalnya ya. Pandangan pribadi gue ya soal Mas Kaisang yang mungkin sering banget orang tuh nggak tahu. Oke. Ya. Kadang-kadang semakin kita mengenal Mas Kaisang, semakin kita merasa bahwa kita mungkin nggak tahu dia punya end goal atau grand strateginya itu apa. Gitu. Nah ini gue pernah dapat bocoran lah ya. Ini adalah kalimatnya seorang menteri ya, yang sedang menilai Pak Jokowi waktu itu ya. Beliau bilang semakin kita mengenal Pak Jokowi, semakin kita paham bahwa kita nggak bisa membaca alur pikirnya Pak Jokowi. Dan ini yang gue rasain sejak awal kepemimpinan Mas Kaisang. Jadi ketika Mas Kaisang waktu itu memberikan arahan strategi, nanti kita begini ya. Dan bahwa strategi itu adalah bagian dari grand strategi yang lebih besar. Kita nggak dikasih tahuin grand strategi yang lebih besar itu apa. Gitu. Apakah itu, lo melihatnya itu sebagai kekuatan atau kekurangan, Bang?
either way ya, itu adalah sebuah karakter sih. Oke. Itu adalah sebuah karakter di mana begini ya. Kadang-kadang ini gua jujur aja ya, ini internal banget nih, gua bocorin di sini ya. Kadang-kadang misalnya kita punya strategi untuk daerah A, misalnya ya. Kadang-kadang kader-kader di daerah A ini sendiri nggak kita bocorkan strateginya apa. Oke. Gitu. Oke. Dan ini demi kepentingan kelancaran si strategi tersebut. Oke. Gitu. Jadi bukannya kita mengatakan bahwa kita sedang tidak percaya atau apa gitu ya. Cuman yang namanya komunikasi tertulis lah. Apalagi kemudian kita surat menyurat yang sifatnya itu dengan PDF lah dan lain-lain gitu ya. Zaman sekarang kan rentan banget ya. Nah, inilah yang apa namanya yang sedang terjadi dan memang kadang-kadang instruksi ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan, nggak usah lagi diperdebatkan. Oke. Laksanakan aja. Ini kan disiplin partai. Nah, PSI itu sekarang lagi belajar seperti ini. Gitu. Nah, dulu kalau misalnya gue boleh jujur ya, ketika pimpinan partai sudah membuat kebijakan, ini yang di bawah bukannya melaksanakan malah berdebat melulu. Di PSI ini kan isinya kan anak-anak muda yang kayak gitulah. Oke. Untuk memahami mengapa strategi itu ditaruh, kita juga harus memahami karakter orang-orang di dalamnya juga mungkin ya. Betul. Mungkin kurang lebih seperti itu Bang ya. Yes. Jadi kalau dulu sih kayak begitu ya. Dulu tuh misalnya di pimpinan di pusat sudah membuat kebijakan partai. Ini di daerah di bawah akar rumput ya, kader-kader PS ini masih memperdebatkan itu. Gitu. Kadang-kadang gue juga ngiri sama partai lain yang disiplin partainya kuat banget gitu ya. Misalnya nih, ketika ibu sudah bilang A, ya kan? Loh, ini sesuatu yang baik loh, gue bilang gue iri ya. Iya, enggak. Sorry, saya menertawakan ada badut di belakang abang itu kebetulan. Bukan menertawakan kata-kata itu. Silakan Bang. Mohon maaf ya. Semua nanti keputusan ibu. Ketika ibu bilang A, kami akan menjalankan apapun yang menjadi keputusan. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan bisa dibilang ya sepintas memang. Wah, ini kesannya kader-kadernya nggak diberi ruang ya untuk istilahnya Korea kalau nggak salah. Korea. Iya. Sekilas memang seolah-olah kader-kadernya nggak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri, untuk berpendapat, DLL gitu. Cuman mengekspresikan diri, berpendapat, berdebat itu ruangnya itu sebelum keputusan dibuat. Oke. Setelah keputusan dibuat, laksanakan aja. Lu setuju apa enggak? Itulah yang namanya disiplin partai dan ini yang sedang dibawakan oleh Mas Kaisang saat ini. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ditanya, sukses apa enggak sih? Gitu nah, itu pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Silakan Bang. Gini ya, Mas Kaisang itu gabung November ya. Oke. Gabung November, sementara Pileg itu Februari tanggal 14. Oke. Februari tanggal 7 itu udah minggu tenang. Oke. Praktis Mas Kaisang cuma punya waktu tuh 2 bulan. Ya kan? Iya, jadi untuk membenahi banyak hal ya. Iya, untuk menangani banyak hal. Nah, di dalam waktu 2 bulan tersebut, perolehan suara PSI itu meningkat 1,6 juta suara. Ya. Oke, kita tetap gagal untuk memenuhi threshold 4% begitu ya? Yes. Akan tetapi kalau misalnya melihat kenaikan, kekurangan, dan jangka waktu yang kita punya atau yang Mas Kaisang punya untuk membesarkan PSI. Keberhasilan. Menurut gua, Mas Kaisang berhasil. Bahkan kurang cepet gabungnya. Gitu. Kalau gabungnya dari bulan Agustus misalnya, otomatis kerja-kerja elektoral itu kan lebih punya waktu deh untuk sampai ke kita merangkak ke 4%. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan perolehan suara PSI di DPRD itu kenaikannya itu di atas 200%. Oke. Berarti data menunjukkan dengan jangka waktu yang sesedikit itu semuanya bagus ya? Relatif bagus lah. Relatif bagus ya. Relatif bagus. Kalau misalnya gue bilang excellent, ya kita semua maunya kita lolos DPR. Ya kan? Biar Valdo lolos. Bro Valdo, maaf. Kita sedapil soalnya. Lu nomor 2 ya waktu itu? Gue nomor 2. Oh lu itu nomor 2 ya. Iya. Jadi soalnya kalau Bro Valdo lolos, dia menang di Tangerang, kan gue dapet PAW. Gitu kan. Benar. Nah, oke, sekarang kita mau ngomong yang lagi deket-deket yang udah sepertinya akan panas nih ya. Kalau kita ngomong Pilkada Jakarta, mana ada sih Pilkada Jakarta yang nggak panas? Pada zamannya selalu panas. Nah, kita nanti akan ngomong Pilkada Jakarta sekarang. Udah ada nama-nama yang
diasumsikan akan bertarung di sana. Ya. Salah satu nama yang kemungkinan menangnya juga sepertinya besar, antusiasmenya juga sepertinya besar, salah satunya ada Anies Baswedan. Ya. Sahabat PSI. Woi, begini. Apakah PSI akan dukung Pak Anies di Pilkada Jakarta? Atau apakah ada kemungkinan nggak itu bisa terjadi dengan dengan situasi yang ada saat ini atau histori ke belakangnya? Oke. Balik lagi histori ke belakangnya dulu. Iya, selalu gitu ya. Semua politisi itu begitu ya. Iya. Jadi begini, ketika PSI mengkritik Pak Anies saat itu, yang dikritik adalah kebijakannya. Oke. Dan ketika kami mengkritik kebijakannya, itu kami lakukan melalui jalur-jalur formal. Oke. Ya. Yang sesuai dengan tempat dan jalurnya ya. Yes. Dan semenjak Pak Anies itu dilantik, PSI sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Oke. Ya, di DPRD atau di parlemen daerah lah, gitu ya. Dan ini adalah sebuah kontribusi yang bagus untuk check and balance di demokrasi, setidaknya di lingkup DKI Jakarta, kan begitu ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Nggak ada kok masalah personal ya antara PSI dengan Pak Anies. Ya. Memang kadang-kadang perdebatan antara saya dengan Bang Geis bisa agak tensinya tinggi, misalnya kayak begitu ya. Iya. Cuman tapi itu hal yang biasa terjadi. Hal yang biasa terjadi. Iya. Gua harus buka sedikit lagi deh nih, apa yang terjadi setelah berdebat misalnya ya. Iya. Bukan hanya gue bersalaman, dan Bang Geis ini kan sosok yang lebih senior lah ya. Baik. Jadi ketika bersalaman gue pasti membungkukkan badan ya. Iya. Bukan hanya itu, tapi juga Bang Geis itu sering misalnya kayak memberikan support buat karir gue di politik, ngasih buku, kayak gitu-gitu loh. Ini hal-hal yang tidak terekspos media. Hal-hal yang nggak terekspos, gitu. Nah, ini kaitannya dengan hubungan antara PSI dengan Pak Anies. Secara kebijakan ya, tugas oposisi di DPR. Memang harus galak. Itu memang harus check and balance, gitu. Misalnya Pak Anies ketika diminta untuk menghadiri rapat yang sangat krusial tentang anggaran APBD, terus Pak Anies nggak datang, PSI ribut. Nah, memang harusnya kayak gitu. DPR atau DPRD kalau nggak berisik, berarti ada yang salah. Berarti ada deal-deal yang dibikin di ruang-ruang gelap dan tertutup. DPR atau parlemen, yang ini gue kutip dari Bang Fadlizon ya. Silakan. Itu kan berasal dari kata parle, bicara. Kalau sampai mereka adem ayem, berarti ada yang salah. Gitu. Nah, Jakarta bisa gue bilang sesukses-suksesnya Jakarta atau segagal-gagalnya Jakarta, kurang lebihnya ada andilnya parlemen. Dan semua fraksi yang ada di dalam parlemen tersebut dong. Karena pemerintahan itu bergerak bukan hanya pemerintah, tapi di sini juga ada parlemen. Nah, gue pernah ngobrol suatu hari ya di Jaktim, karena kan gue nyalek Jaktim, gue caleg gagal sama kayak Valdo. Aduh. Gue tuh kalau ada kata caleg gagal tuh lucu aja gitu, nggak tahu kenapa gitu. Tapi silakan. Gue kan kalau kampanye sama anak-anak Gen Z itu, gue ngundang mereka ke kafe. Jadi kampanye itu di kafe-kafe. Ini lucu nih ya. Dia tertarik untuk tahu, dia menggali ide gue, menggali komitmen politik gue, nanti kalau terpilih mau ngapain, and the blah lah. Terus gue tanya, terus kamu nanti pilpresnya milih siapa? Pilih Pak Anies. Loh, biasanya yang milih Pak Anies kan sebelah sama PSI. Gitu. Atau yang milih PSI sebelah sama Pak Anies. Biasanya kayak begitu kan? Seperti itu, Nah, ternyata teman-teman kita yang di Gen Z, setidaknya yang gue temuin di kafe itu, malah berpikir sebaliknya. Bang, gue suka dengan apa yang terjadi di Jakarta saat itu. Dan itu semua nggak akan terjadi kalau misalnya nggak ada check and balance dari PSI. Kalau misalnya juga nggak ada ibaratnya komitmen politik yang kuat dari seorang Pak Anies Baswedan. Gitu. Dan sharing power dalam hal ini menunjukkan hasil yang bagus, katanya kayak begitu. Nah, kembali lagi soal PSI mendukung Pak Anies, apakah mungkin aja. Berarti ya kemungkinannya akan selalu terbuka ya. Kemungkinannya selalu terbuka. Apalagi kalau di backup oleh number yang kan, secara statistik. Oh ya. Jadi gini, ada 3 kriteria ya. Ini menarik nih. Ketika PSI mau mengusung seseorang. Yes. Ya. Kriteria yang pertama itu ada 3 variabelnya. Wow, panjang nih, sedikit panjang ya. Gak apa-apa Bang. Gak apa-apa ya. Durasi lama ya. Lama. Oke.
Tenang aja. Gue paling tenang senang aja. kalau podcast begini nih. Kalau di TV kena potong terus kita. Iya. Abis podcastnya mau Bang Gias mulu sih, Bang Gias. Jadi berantem mulu. Iya. Ya. Nah, jadi variabel pertama di kriteria pertama itu dia harus memiliki akseptabilitas yang tinggi. Oke, of course lah ya. Ini indikatornya adalah elektabilitas dong. Iya, of course, ya of kan? course. Terus yang kedua, dia harus memiliki kapasitas yang mumpuni terkait dengan menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Oke, of course. Dan yang ketiga adalah kredibilitasnya, reputasinya bagus apa enggak dan lain-lain ya. Oke. Ya. Lalu bukan variabel, kriteria yang kedua. Ya. Apakah dia sesuai atau cocok nggak sih, kompatibel nggak sih sama DNA-nya PSI? Oke. Yang pertama adalah anti korupsi, yang kedua adalah anti intoleransi. Ya. Nah, kalau ngomong akseptabilitas, ini kan indikatornya terukur, survei, gampang. Ya. Kuantitatif kan? Kuantitatif. Nah, kalau kita ngomong apakah dia sesuai dengan DNA PSI, ini kan kualitatif. Oke. Ini harus dibahas secara mendalam oleh tim. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak bisa diukur pakai angka-angka lah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau misalnya dia pernah terindikasi korupsi, Ya. coret. Oke. Gitu. Oke. Kalau misalnya dia pernah dalam katakanlah dia menggerakkan massa ya untuk membuat suatu gerakan-gerakan rasial misalnya ya, Ya. coret. Oke. Gitu. Nah, yang ketiga kriterianya adalah dia pasti dalam komitmen kita di PSI untuk menjaga kekompakan dan soliditas Koalisi Indonesia Maju. Ya. Itu kriteria ketiga gitu. Oke. Nah, Pak Anies ini masuk sih, terutama di kriteria pertama variabel 1 tadi. Ya. Iya kan? Ya. Bahwa elektabilitasnya tinggi. Betul. Gitu. Dan Mas Kaisang juga bilang, ya Pak Anies bagus, kan elektabilitasnya bagus tuh. Ya, Gitu. Dan ya. itu yang benar. Gitu. Ya, Cuma ya, soal ya. yang lain, nah ini belum pernah dibahas. Oke. Gitu. Tapi begini, di DKI ya 6 DPD PSI tingkatan kabupaten kota termasuk Pulau Seribu ya. Jadi pusat, selatan, barat, timur, utara, Pulau Seribu itu udah melakukan pleno dan nyetor masing-masing itu setidaknya 5 sampai 6 nama Oke. ya untuk direkomendasikan ke PSI tingkatan provinsi yang dalam hal ini adalah DKJ atau DKI ya dulu ya. Ya. Menariknya. Apa yang menarik nih, Bang? Sebenarnya ada banyak sih nama-nama menarik. Cuman yang paling menarik ada 2 nama. Ya. Satu, nama Mas Kaisang selalu masuk. Of course. Oke. Kedua, Ridwan Kamil juga selalu masuk. Oh. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita melihat aspirasi dari bawah. Jadi kriteria ini kan kita cemplungin ke dalam prosedur. Prosedurnya itu harus dari bawah. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. sekarang ini lagi diolah sama tingkatan provinsi untuk di shortlist, kemudian dikasih ke tingkatan pusat. Oke. Gitu. Dikasih bocoran dong, kira-kira Bang Kaisang nih Pak Kaisang nih akan lebih possible ke Jakarta, ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah? Gua kasih bocoran ya. Iya, bocoran. Yang mungkin nggak terlalu bocor-bocor amat juga ya. Iya. Lu sih nggak terancam gua. Bisa nggak dikira-kira gitu? Atau gini deh Bang, pertanyaannya sosok Kaisang ini akan dibawa kemana? Sebagai Oke. ketua umum PSI, Iya. apakah akan menjadi apa next stepnya buat Pak Kaisangnya sendiri apa nih? Walaupun idealnya kan ini, ya. Jadi tadi kan udah ada 3 kriteria yang gue sebut 3 kriteria ya. sebut tadi, yes. Untuk Jakarta secara internal kita sebenarnya prosesnya udah lebih advance. Oke. Artinya ini akar rumput di tingkatan kabupaten kota udah menyetorkan nama gitu ya. Ya. Tapi di Koalisi Indonesia Maju ini masih cair banget. Oh. Ya masih cair banget. Oke. Artinya tidak se-advance proses internal kita lah. Oke. Gitu. Sementara kita harus memperhitungkan dua-duanya tadi ya, Oke, internal sama Kim. I see. Ya. Ya. Nah, sebaliknya di Jawa Tengah. Ya. Nah, ini jadi gini nih, ini percakapan gue sama Mas Kaisang ya. Ya. Waktu itu surveinya LSI baru keluar tuh. Ya. Pertama kali nama Mas Kaisang muncul di Jawa Tengah tuh surveinya LSI. Ya. Gue bilang sama Mas Kaisang kan, di kantor nih. Mas, udahlah, saya naikin aja nama Mas Kaisang ya, soal peluang di Jawa Tengah. Ya. Weh, jangan masuki gitu, jangan. Saya nggak enak dengan Pak Lutfi. Dia bilang kayak gitu. Oke. So, memang betul bahwa di Jawa Tengah itu kesepakatan soal Kim, Ya. arahnya mau mengusung siapa, Ya. ini bisa dikatakan hampir rampung. Oke. Bahkan kemarin hari Sabtu, Mas Kaisang udah jelas-jelasan mengekspresikan dukungannya ke Pak Irjen Lutfi. Oke. Untuk maju sebagai Jateng 1 Ya. dan sudah menginstruksikan relawan untuk bergerak memenangkan
Ya. Irjen Lutfi. Oke. Nah ini tinggal formalitas nih kayaknya nih. Oh, Tapi kan yang namanya politik ya sampai dengan hari terakhir selalu harus ada ruang ya untuk mengantisipasi segala kemungkinan kayak begitu ya. Itu jawaban yang Iya. jawaban yang paling diplomatis yang pernah saya dengar tentang sebenarnya itu kalau disingkat plot twist sebenarnya. Plot twist. Ya. Harus selalu kita menyisakan ruang untuk sebuah plot twist. Plot twist. Karena itulah indahnya politik sebenarnya kan, Bang. Betul. Kadang-kadang kan itu bisa jadi untuk ngegocek-gocek lawan. Betul. Iya kan? Biar Betul. bidak caturnya nggak ketahuan. Bisa jadi. Apalagi grand scheme-nya PSI yang tadi seperti lo jelaskan di awal kan memang selalu ada rencana di balik rencana kan. Betul. Ada strategi di Dan bawah PSI grand ini strategi. S-nya ini grand strategi ya? Iya, iya. Nah kurang lebih kayak begitu deh. Nah Iya. Golkar sendiri walaupun belum mendeklarasikan ya. Iya. Tapi sudah mengatakan bahwa Golkar di Jawa Tengah tetap memprioritaskan Irjen Lutfi. Oke. Gerindra sudah deklarasi. Oke. Ya, jadi hampir dapat dipastikan Jawa Tengah Kim akan satu poros Oke. Irjen Lutfi. Oke. Tinggal kita membicarakan sekarang ini dibahas di Kim membicarakan soal jateng duanya. Oke. Kurang lebih gitu. Tapi di internal PSI masih berproses. Oke. Gitu nggak secepat di Jakarta karena di Jawa Tengah itu kan ada 30-an kabupaten kota ya. Iya. Jadi memang agak riweh ya. Paham Bang. Sementara Paham, Jakarta Bang. cuma 6. Paham Bang. Gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai di Jakarta, gue tarik lagi deh ke Jakarta. Kemungkinan besar PSI ini akan lebih ke siapa nih Bang? Memberikan dukungannya dari nama-nama yang udah ada sejauh ini. Iya kalau dari bawah ya. Yang seperti tadi lo dijawab tadi. Iya seperti yang gue bilang Oh. tadi tuh. Kalau nggak Mas Kaisang ya Kang Emil. Gitu. Oke. Dan Golkar sendiri juga sudah memberikan endorsement ya. Walaupun belum mengusung secara resmi ya. Kalau Mas Kaisang mau maju di Jakarta. Jangan maju sebagai DKI 2. Maju sebagai DKI 1. Kita udah siapin nih. Babah Alun. Wah gitu kan. Dan setelah gue cek juga. Golkar serius nih. Babah Alun ternyata profilnya bagus banget. Iya. Gitu. Beliau ini seorang usahawan. Ya. Malang melintang lah ya. Ya. Di perbisnisan infrastruktur Ya. ya. Juga seorang dermawan. Ya. Dan lain-lain lah. Ya. Gitu. Juga kabarnya bisa memecah suara Pak Anies. Ya. Karena satu kongkoan lah. kurang lebih begitu Betul. Ya ada irisan-irisan pasar tertentu Iya. yang bisa digerus dalam tanda Yoi. kutip ya. Dalam tanda Iya, kutip. iya. Jadi pas gua ngeliat ini Pak Erlangga kayaknya serius nih soal Kaisang dengan Babah Alun ini. Iya, kayak gitu iya, ya. iya. Walaupun kemudian Mas Kaisang ketemu Nasdem, Ya. kata Bang Surya, kalau Mas Kaisang maju ke Jawa Tengah, kita akan dukung. Wah, ini mungkin maksudnya supaya nggak maju di Jakarta kan. Aduh lucu banget. Oke Bang, ini sekarang kita masuk aja ke elephant in the room nih. Ini Ya, elephant in apa the tuh? room yang gue rasa juga sempat jadi banyak pertanyaan orang. Beberapa waktu yang lalu gue lihat di artikel PSI menyatakan dukungannya terhadap teman saya juga yang namanya Marcel Widianto. Ya. Ya. Lu tuh melihat, dan sebenarnya ini kan juga udah elephant in the room dari sejak lama. Tapi mungkin Marcel adalah tipping pointnya sampai akhirnya ini jadi sesuatu yang vokal dibicarakan banyak orang. Betul. Lu tuh melihat public figure Ya. crossover menjadi seorang politisi. Ya. Lu tuh punya kacamata yang berbeda gak sih Bang? Karena kan Dulunya ya. dulunya seperti siapa? Dulunya ianya tuh Dulunya dalam sebelum gua ke politik, mindset gua itu kan mindset teknokrat ya. Oke. Artinya gua pernah menjadi karyawan kan. Mulai dari entry level ya Ya. kan sampai ya senior bukan senior lah, gua mid level lah. Ya, ada proses yang harus Ada prosesnya ya. Dan kalau di dunia teknokratik itu kan yang dilihat itu performa, Ya. ya kan skill-skill yang udah lu tunjukkan, Ya. ya kan kalau Ya. main bola itu sehebat apa lu nge-shoot, Ya. ngedribble, ngegocek, ya kan. Usaha tidak akan mengkhianati akhir dan betul, yang lain-lain. betul. Ah. Tadinya gue juga berpikir kayak begitu ya. Oke. Cuman kemudian di dalam politik, apalagi di iklim demokrasi, Ya. semua orang itu membutuhkan representatif. Walaupun gue bingung banget, Marcel ini stand up komedian, dia maju stand up komedian yang lain, apa nggak merasa diwakilkan gitu malah dibully-bully? Membutuhkan keterwakilan, itulah demokrasi. Oke, baik. Dan Marcel ini dia mewakili kelompok anak muda Oke. yang ya masih normatif walau sedikit liberal gaya bicara. Iya. Paham. Paham ya? Iya. Dan
Ya dia cocok lah. Kalau misalnya kita bicara kayak gini deh. Kita boleh aja berkoar-koar ngerasa ini harus pintar lah, ini harus cerdas segala macam gitu. Cuman di iklim demokrasi ya, aspirasi balik lagi bergerak dari bawah ke atas. Kalau lu mendikte publik, begini loh cara bahasa berpolitik yang benar, lu gone. Lu yang harus pakai bahasa mereka. Menarik. Lu yang harus pakai bahasa mereka. Menarik. Gemoy berhasil. Ya. Gemoy itu emangnya hasilnya awalnya dari mana? Itu organik gak sih Bang? Organik. Bahwa kemudian kita di Koalisi Indonesia Maju merapatkan itu dan kemudian muncul itu sebagai keputusan bahwa kita akan mengadopsi Gemoy sebagai sebuah reputasi politik. Itu adalah hal lain. Cuman itu munculnya dari akar rumput. Dan ini berarti apa? Udah gak zaman lagi lu mendikte publik bahwa politik itu harus begini. Gaya berbahasa politik itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi politik itu gaya bahasa yang katakanlah yang tinggi-tinggi, revolusioner, heroik, gitu-gitu. Tapi bagaimana dengan quality control Bang? Gue mencoba jadi devil advocate ya. Ya. Bagaimana dengan quality controlnya Bang? Kalau misalnya lo jawabnya seperti itu. Bagaimana dengan quality controlnya? Kalau pada akhirnya harus dari bawah dengan bahasa bawah. Dan kadang kan bahasa bawah ini juga bisa kita asumsikan sebagai kepopuleran. Dan kadang kan yang populer belum tentu positif. Contohnya ya saya. Tapi untungnya kan saya tidak punya pikiran untuk ke sana kan. Tapi itu gimana cara menjawab itu Bang? Misalnya bagaimana dengan quality control gitu. Nah, itu bagaimana kalau kita ngelihat tadi adalah satu hal ya, keterwakilan. Keterwakilan. Jadi di iklim demokrasi ini setiap kelompok masyarakat itu membutuhkan keterwakilan mereka entah di pemerintahan kah, entah di parlemen kah dan lain-lain lah gitu ya. Nah, tentunya itu enggak satu-satunya. Jadi even di dalam komunikasi aja harus komunikasi yang efektif itu harus ada dua unsur yang terpenuhi. Yang pertama sensasi, yang kedua esensi. Ya, kenapa gue bilang sensasi ini penting? Karena public speaking di dunia politik, lu nggak boleh mewajibkan orang untuk dengerin lo. Artinya lo harus menarik. Itu udah. Itu sudah keharusan. Harus keharusan. Itu sebuah nggak seperti misalnya kayak di kampus. Ya kan? Ini semuanya esensi semua nih. Ya kan kalau dosen berbicara ke mahasiswa tentunya ini semuanya esensi. Itulah alasannya kenapa banyak mahasiswa yang ngantuk. Tapi kan mahasiswanya diwajibkan mendengarkan dosen. Exactly, that's the point. Kalau public speaking di dunia politik kan enggak. Lu membuat orang lain menoleh ke lu aja, susahnya bukan main. Gitu. Nah, tadi yang lu bilang soal quality control, lu berbicara esensi. Ya kan? Lu berbicara esensi. Terus terang gua di luar seorang Marcel sebagai stand up comedian ya. Gua belum pernah melakukan profiling. Tapi gue tahu betul Marcel ini disandingkan sama Bang Riza. Bang Riza ini nggak kaleng-kaleng, gitu. Ah, cuman memang soal gaya bicara kalau punten Bang Riza normatif banget. Bang Riza ini kalau dan jangan-jangan disitulah sosok Marcel ada untuk saling melengkapi. Ya, jadi dari yang gue lihat ya, Bang Riza ini kalibernya itu adalah kita bicara yang semua orang udah tahu deh. Ini orang pernah jadi wagub. Gue aja sampai pernah bertanya-tanya, Bang Riza, kok dari Wagub DKI, ya kan level provinsi, DKI lagi, ya kan? Mau, gitu. Menjadi Cawalkot, ini kan artinya secara level aja turun ya. Cawalkot, Tangsel, kayak begitu kan. Bang Riza bilang, perintah partai kita harus siap bos, katanya kayak begitu. Nah ini artinya apa? Bang Riza sebagai ketua Gerindra DKI punya pengalaman sebagai wakil gubernur, dan mohon maaf ketika Pak Anies sering kali membuat kebijakan yang nggak populis, yang maju siapa di depan media? Bang Riza, gitu loh. Jadi seorang Riza Patria ini udah teruji lah, udah teruji. Dan gue meminjam kalimatnya Pak Ahok ya. Kalau kita menjadi pemimpin, sebenarnya kepintaran akademik itu nggak dibutuhkan banget. Apalagi di Jakarta dan di sekitar Jakarta. Karena yang lu butuhkan adalah managerial skill. Nyari orang pintar di sini ada UI, di sini ada Trisakti, di sini ada Atmajaya. Tinggal lu undang aja tuh ahli-ahli dari universitas, lu dengerin pendapat mereka. Gitu. Dan gue setuju dengan quote dari Pak Ahok ini.
Ya, 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 Gitu. ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, Artinya tentu paslon ini sebagai sebuah kesatuan artinya lu nggak boleh lah melihat Marcel seolah-olah sendirian gitu. Nah, pada akhirnya nanti ya, Ya, atau ya. Bang Riza sendirian Ya, gitu ya. ya. Harus dilihat seperti sepaket. Sepaket, ya. Ya, ya. Tentunya mereka harus menguasai betul permasalahan di daerahnya Ya. masing-masing. Ya, Ya. ya, Jadi ya, nggak sebentar-sebentar manggil ahli, sebentar-sebentar manggil ahli, itu juga nggak juga ya. Itu juga juga. Tapi yang jelas ya kayak begitu. Managerial skill dengan Oke. pengetahuan, ya, Ya. dengan komunikasi yang efektif. Ini nggak bisa dilihat secara terpisah. Berarti kalau ini nama ini masih terlalu jauh ya untuk terjadi. Bukan terlalu jauh, gue sih nggak ngeliat ini bakal terjadi ya. Gibran Kaisang ya.